Kalian pasti gak asing sama istilah flat earthers kan? Istilah umum yang digunakan buat nyebut orang-orang yang percaya kalau planet bumi kita ini berbentuk datar. Flat earthers percaya kalau bumi gak berbentuk bundar dengan gravitasinya, tapi justru berbentuk kayak lempeng piringan yang punya ujung di tiap sisinya. Banyak dari flat earthers yang percaya kalau bumi berbentuk bundar itu tuh cuma sebuah konspirasi yang dibuat oleh elit global, supaya orang-orang gak perlu cari tahu apa yang disembunyiin di ujung luar planet ini. Banyak dari mereka percaya kalau bumi dikelilingin sesuatu kayak tembok yang jaga seisi planet ini tetap di tengah, sementara di luar tembok ini ada rahasia besar yang ditutup-tutupi. Kita masuk ke tahap dari orang percaya bumi itu datar, terus muncul pembuktian kalau bumi itu bundar, terus masuk lagi ke tahap ada orang yang lebih percaya kalau bumi itu emang datar. Padahal di zaman modern kayak sekarang ini, kita tuh bisa nyari jutaan penelitian, video-video luar angkasa, pembagian zona waktu, sampai kita bisa rasain sendiri kalau naik pesawat ke luar negeri yang mungkin itu gampang banget diterima kalau bumi kita ini memang bundar. So, dari segala argumen dan dasar penelitian, ayo kita bahas apakah bumi memang sebenarnya bundar atau datar. Sejarah pemahaman bentuk bumi. Sebelum kita masuk ke pembahasan apakah bumi kita bundar atau datar, aku pikir sih kita paling enggak harus tahu dulu sejarah singkat tentang gimana persepsi manusia berkembang dalam memahami bentuk bumi dari masa ke masa. Emang nggak ada catatan pasti kapan manusia mulai menyadari dan bertanya-tanya tentang gimana sebenarnya bentuk planet tempat mereka tinggal. Tapi yang pasti di masa sejarah kuno, seluruh catatan ngejelasin kalau manusia beranggapan kalau dunia tempat mereka tinggal itu pasti berbentuk datar. Zaman dulu manusia cuma ngandelin indera yang terbatas, di mana mereka bakal ngerasa kalau mereka berada di permukaan yang datar. Manusia bereksplorasi dan berkembang, ada tempat yang tinggi dan rendah. Kalau mereka lompat atau ngelempar sesuatu dari tempat yang tinggi pasti jatuh ke tempat yang lebih rendah. Mereka bisa menampung air itu bisa tumpah kalau dituang. Dan segala konsep-konsep sederhana tentang tempat tinggi dan rendah. Jadi wajar ya, kalau orang-orang di zaman dulu bangun konsep kalau dunia tempat mereka tinggal tuh pasti bentuknya datar. Terlebih lagi, manusia belum bisa mengarungi lautan samudera yang luas buat pergi ke benua lain, yang berarti wilayah yang mereka kenal ya cuma satu daratan benua tempat mereka tinggal aja. Semakin berkembangnya peradaban, kebudayaan, dan kepercayaan, manusia juga beranggapan kalau bumi itu pusat dari segala alam semesta, di mana udara, air, matahari, dan benda-benda langit yang bisa mereka lihat, itulah yang mengelilingi bumi tempat mereka tinggal. Titik balik anggapan kosmologis tentang planet bumi dipercaya dimulai dari peradaban Yunani kuno. Masa ini disebut sebagai masa klasik perkembangan geografi, tepatnya antara abad ke-6 sampai ke-1 sebelum Masehi. Peradaban Yunani kuno secara bertahap misahin pemahaman soal bumi dan alam semesta dari sudut pandang religius ke bukti yang lebih empiris. Awalnya, orang-orang Yunani kuno nih meyakini kalau bumi dikelilingin sama udara yang ada di atas, air di sekeliling daratan, dan Hades di dasarnya. Di mana Hades dalam mitologi Yunani kuno dipercaya sebagai tempat penghakiman bagi orang-orang yang udah meninggal. Pemahaman orang Yunani kuno tentang alam semesta masih didasarkan dari mitologi penciptaan klasik Yunani kayak Iliad dan juga Odyssey. Sampai nantinya orang-orang Yunani kuno yang kita tahu gimana keponya mereka sama ilmu pengetahuan mulai mempelajari hal-hal tentang kosmos atau alam semesta. Dari sini pandangan orang Yunani kuno tuh mulai berubah soal bentuk bumi. Orang-orang mulai mempelajari soal ilmu perbintangan, benda-benda langit, astrologi, sampai navigasi. Dalam tradisi Yunani kuno, langit dianggap sebagai tempat dengan gerakan melingkar sempurna. Jadi cara buat ngitung nilai sempurna adalah dengan menambahkan lingkaran. Para sejarawan memperkirakan kalau orang pertama yang mengeluarkan gagasan kalau bumi itu berbentuk bundar adalah Pythagoras, seorang filsuf Yunani kuno di abad ke-6 sebelum Masehi. Pandangannya simple. Pythagoras cuma mikir, kalau bulan dan planet-planet lain yang kelihatan aja berbentuk bulat, ya bumi seharusnya juga berbentuk bulat. Pendapat ini kemudian berlanjut ke sekitar tahun 430 sebelum Masehi. Seorang filsuf lain bernama Anaxagoras pengen mengetahui bentuk bumi dengan cara memperhatikan gerhana matahari dan gerhana bulan. Anaxagoras mengamati bentuk bayangan bumi di bulan selama gerhana bulan terjadi dan hasilnya juga bulat. Dari pengamatan sederhana ini jadi dasar kuat buat mengubah pandangan masyarakat tentang bentuk bumi yang bundar. Orang Yunani sendiri waktu itu udah percaya kalau bulan tuh emang cuman bersinar lewat cahaya yang dipantulin dari matahari. Sementara gerhana bulan terjadi karena bumi ngalangin sinar matahari.
Makanya, bayangan bumi bisa diamati ketika gerhana bulan terjadi. Kemudian sekitar tahun 350 sebelum Masehi, Aristoteles ngelakuin pengamatannya pada konstelasi langit pas manusia bergerak semakin jauh dari garis ekuator. Ketika manusia bergerak menjauhi garis ekuator, konstelasi langit seolah tenggelam, semakin menguatkan kalau bumi itu bundar. Karena kalau bumi itu datar, seberapa jauh pun kita menjauh dari garis ekuator, letak konstelasi langit seharusnya tetap di situ-situ aja. Ini mungkin mirip sama kalau kita lihat kapal yang berlayar menjauh terus sampai ke garis ekuator. Semakin jauh kapalnya, kita bakal ngelihat seolah kapal itu tenggelam sampai nanti akhirnya menghilang dari pandangan mata kita. Berlanjut ke sekitar 100 tahun berikutnya, sekitar tahun 240 sebelum Masehi, seorang filsuf dan ilmuwan klasik bernama Eratosthenes, tepatnya seorang matematikawan dan ahli geografi, itu benar-benar berhasil buktiin kalau bumi itu bundar, dan bahkan dipercaya sebagai orang pertama yang berhasil mengukur bumi. Eratosthenes memperkirakan bentuk dan ukuran bumi dengan mengukur bayangan di Alexandria dan Syene, yang sekarangnya kota Aswan, kota di selatan Mesir. Dia ngelakuin hal itu buat ngitung sudut relatifnya terhadap matahari. Eksperimennya dilakuin dengan cara ngamatin bayangan saat titik balik matahari. Ketika berada di Syene, di tengah siang, ketika matahari tepat berada di atas kepala, nggak ada bayangan. Tapi ketika dia balik ke wilayah utara Alexandria, di waktu yang sama, jam matahari menunjukkan adanya bayangan. Eratosthenes kemudian menyadari bahwa ada atau tidaknya bayangan di waktu yang sama, itu nunjukin kalau bentuk bumi tidaklah datar. Kedua bayangan di tempat ini pun bisa jadi patokan tolak ukur. Eratosthenes kemudian menghitung panjang bayangan di Alexandria jadi 1/50 lingkaran. Kemudian memperkirakan jarak antara Syene dan Alexandria, terus ngaliin dengan 50 buat dapetin kelilingnya. Hasilnya, Eratosthenes bukan cuman membuktikan kalau bumi itu bundar, tapi berhasil menghitung keliling bumi, yang waktu itu hasilnya adalah 252.000 stade atau sekitar 24.663 mil. Meskipun hasilnya sedikit melenceng, tapi nggak jauh sama pengukuran modern yang lebih akurat, yaitu sekitar 24.902 mil. Kemudian, semakin banyak filsuf-filsuf yang sepakat kalau bumi itu bundar. Jadi masyarakatnya pun juga semakin percaya kalau bumi itu emang bundar, terutama orang-orang terpelajar. Di masa-masa ini, bangsa Romawi jadi salah satu pelopor yang menerapkan dan menyebarkan ilmu geografi. Biasanya dilakukan buat ngelakuin pemetaan terhadap wilayah-wilayah bumi yang mereka eksplorasi. Bangsa Romawi pakai ilmu geografi buat bangun pelabuhan, nentuin daratan, sampai ke nentuin garis pantai wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Tokoh-tokoh ahli geografi bangsa Romawi kuno yang terkenal kayak Ptolemeus, Herodotus, Thales, Anaximandros, mereka menyebarluaskan pemahaman kalau bumi itu bundar. Pada abad kedua Masehi, seorang ahli geografi bernama Ptolemy nulis Geographia, sebuah karya ilmiah yang dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan Yunani yang nyebutin kalau bumi itu bundar. Satu-satunya masalah besar pada masa itu adalah gambarin bentuk bumi yang bundar di atas kertas datar. Ptolemy mempopulerkan penggunaan garis lintang dan bujur sebagai patokan buat nentuin beberapa titik di permukaan bumi yang bundar. Pada masa ini, Ptolemy menggunakan sistem proyeksi berbasis matematika buat gambarin peta dunia yang akhirnya mempopulerkan penggambaran bola dunia. Sampai ke abad pertengahan, sebenarnya masyarakat udah umum menerima pemahaman kalau bentuk bumi itu bundar kayak bola. Selain karena teori-teori yang udah dipelajari, eksplorasi para penjelajah atau pelaut juga semakin menguatkan pemahaman kalau bumi itu bundar. Tapi di era ini banyak kemunduran di bidang sains. Orang-orang Eropa kala itu lebih sibuk dengan masalah keagamaan, sedangkan ilmu pengetahuan itu kurang diperhatiin. Kebanyakan para ilmuwan pada masa itu hampir semua adalah teolog, di mana aktivitas ilmiah itu selalu berkaitan erat dengan keagamaan. Abad pertengahan atau biasanya dinamai abad ke-8 itu emang jadi masa-masa suram bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Para sejarawan kayak Latran, seorang akademisi asal Prancis, itu seringkali nyalahin pihak gereja Katolik akan hal ini. Di masa itu orang-orang emang udah umum menerima bahwa bumi itu bundar, tapi kebanyakan dari mereka masih percaya kalau bumi itu sebagai pusat dari tata surya. Jadi benda-benda langit kayak matahari, bintang-bintang, planet-planet yang kelihatan, merekalah yang mengelilingi bumi atau disebut sebagai geosentrisme. Gereja Katolik di abad ke-8 nganggep kalau ilmu pengetahuan bukanlah hal yang seharusnya didahulukan. Sebaliknya, iman dan ajaran gerejalah yang harus dimantapkan.
Nah, pada masa itu, sekitar abad ke-15 Masehi, seorang astronom dan matematikawan asal Italia bernama Galileo Galilei lagi giat-giatnya mengkaji sistem tata surya dengan mengikuti pemahaman dari ilmuwan klasik sebelumnya, Nicolaus Copernicus, yang mengatakan kalau bumilah yang sebenarnya mengelilingi matahari, disebut sebagai heliocentrisme. Padahal simpulan Copernicus tentang heliocentrisme itu gak sesuai sama keyakinan Kristen pada masa itu, yang ngeliat kalau bumilah pusat alam semesta. Pada masa ini, segala hal yang bertentangan sama keyakinan Kristen itu dianggap sesat dan dosa. Banyak orang yang dipersekusi, bahkan dihukum mati, cuma karena mereka punya pendapat yang berbeda dari keyakinan umum. Di tahun 1610, Galileo sendiri ngelakuin pengamatan menggunakan teleskopnya, ngamatin fase revolusi planet Venus, ngamatin orbit bulan Jupiter, ngamatin perubahan ukuran bintang-bintang yang nandain bahwa planet bumi itu berputar mengelilingi matahari, dan ngamatin juga bintik-bintik pada permukaan matahari. Eksperimen Galileo ngasilin model heliocentris, menentang model teori geosentris yang umum dipercaya pada masa itu. Teori Galileo menimbulkan perdebatan antara penganut geosentrisme dengan penganut heliocentrisme yang kemudian dianggap sesat sama pihak gereja. Surat-surat pribadi Galileo yang ditujukan buat muridnya yang bernama Benedetto Castelli di Pisa, Italia itu jadi bahan buat musuhnya buat diserahin ke lembaga inkuisisi gereja Katolik di Roma. Karena surat-surat ini tuh jadi bukti kesesatan Galileo, inkuisisi kemudian jatuhin hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1633. FYI, nasib Galileo ini sebenarnya masih sedikit lebih baik dibanding ilmuwan pendahulunya yang namanya Giordano Bruno, seorang filsuf, kosmolog, dan mantan biarawan. Dia dihukum mati pada 17 Februari 1600 dengan cara dibakar hidup-hidup tanpa proses peradilan hanya karena pro-heliocentrisme. Ketika masuk masa Renaissance, perkembangan ilmu geografi itu baru ngalamin kemajuan yang signifikan dengan lahirnya banyak tokoh geografi baru. Kekolotan pihak gereja udah berkurang, gereja nggak lagi mengekang perkembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain, para ilmuwan dari tanah Arab juga lagi gencar-gencarnya ngelakuin kajian tentang berbagai ilmu pengetahuan termasuk geografi. Segala perkembangan geografi dilakuin buat mendukung kegiatan pelayaran ke wilayah-wilayah baru di bumi. Barulah sampai ke pertengahan tahun 1800-an, seseorang bernama Samuel Burley Rowbotham muncul dengan pendapat lain. Dia ngumumin kalau bumi itu berbentuk datar. Samuel Rowbotham sendiri dikenal sebagai seorang penemu dan penulis asal London, Inggris. Samuel nulis Zetetic Astronomy, Earth Not a Globe. Samuel gambarin model bumi sebagai piringan datar, di tengahnya adalah kutub utara dan dikelilingin sama tembok es di sisi luar piringan bumi. Terus matahari, planet-planet, bintang-bintang bergerak cuma beberapa ribu mil di atas permukaan bumi datar itu. Awalnya dia pengen ngelakuin sebuah eksperimen Bedford Level yang ditulis oleh Alfred Russel Wallace buat nentuin derajat lengkungan bumi. Tapi Rowbotham atau si Samuel justru nemuin adanya kekurangan curvature atau derajat kelengkungan pada garis lurus di parit kanal sungai Bedford. Nah, sungai Bedford sendiri ini dipilih karena sungai ini punya arus yang lambat. Jadi kayak hampir nggak bergerak gitu dan bentuknya garis lurus sejauh 10 km. Si Samuel berpendapat kalau bumi itu bundar, permukaan seluruh air yang menggenang harusnya punya tingkat kecembungan tertentu, kayak sebuah busur. Dari puncak busur itu akan ada kelengkungan atau perbedaan kelengkungan 8 inci pada 1 mil persegi pertama. Pada mil persegi kedua, penurunannya akan menjadi 32 inci dan seterusnya. Setelah beberapa mil pertama, lengkungannya bakal begitu besar dan bakal mudah mendeteksi lengkungan sebenarnya. Seharusnya di sungai Bedford ini ideal banget buat ngamatin jumlah kecembungannya. Jika kecembungannya itu benar-benar ada. Sementara hasil eksperimen Bedford Level ini, Samuel justru nemuin adanya kejanggalan dalam perhitungan derajat kelengkungan Russel Wallace. Dari sini, Samuel terus mempopulerkan bahwa bumi sebenarnya berbentuk datar. Segala penelitian yang nunjukin bumi itu bundar terjadi karena adanya kesalahan dalam metode perhitungan yang dilakuin. Karena gebrakan ini, mulai muncul perdebatan lagi soal bentuk bumi di kalangan masyarakat. Sementara banyak ilmuwan di kalangan akademisi dibuat marah sama dia. Pada suatu waktu, tahun 1864, Samuel dapetin tantangan dari para ilmuwan buat datang ke Plymouth. Banyak ilmuwan yang ngejek kalau si Samuel gak bakal datang. Tapi ternyata dia beneran berani datang buat nerima tantangan itu. Seorang penulis astronomi yang namanya Richard A. Proctor jadi saksi pembuktian Samuel pada tantangan ini.
Sebuah teleskop dipasang ke sebuah tempat di pinggir pantai. 14 mil dari lepas pantai, ada mercusuar Eddystone. Para penantangnya berpendapat kalau si Samuel ngeliat ke arah mercusuar lewat teleskop itu, yang terlihat pasti cuma lenteranya aja. Dari tulisan Richard A. Proctor, faktanya emang cuma setengah dari lenteranya yang kelihatan. Tapi Samuel mengklaim kalau penentangnya salah. Seluruh bagian mercusuarnya itu kelihatan, seolah buktiin kalau bumi itu emang datar. Modal denger doang dari hasil tantangan ini, banyak penduduk Plymouth akhirnya setuju kalau bumi emang datar. Mereka mulai percaya kalau eksperimen-eksperimen astronomi modern itu kesalahan metode aja. Dan penemuan bumi datar adalah era baru dalam pemahaman bentuk bumi secara ilmiah. Samuel semakin bikin marah para ilmuwan pada waktu itu, tapi juga semakin dapat pengikut nih. Salah satu pengikut yang terkenal namanya John Hampden, karena dia suka datang ke acara debat publik soal geografi yang biasanya dihadirin sama ilmuwan-ilmuwan terkemuka pada masa itu. Tapi ujung-ujungnya pasti suasananya jadi riuh. Dan Hampden akhirnya dapetin hukuman penjara setelah dituntut atas dasar penipuan dan pencemaran nama baik sama Alfred Russel Wallace. Karena eksperimen Bedford levelnya Edward Wallace yang dijadiin dasar. Tapi penganutnya terus bertambah sampai sekitar 1,5 abad setelahnya. Di era modern muncul kelompok yang dinamai Flat Earth Society atau masyarakat bumi datar di internet. Balik ke masa dimana si Samuel muncul sama teori bumi datarnya, di sisi lain perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan itu semakin menguatkan bukti kalau bumi itu emang bundar kok. Tokoh-tokoh kayak Enrique Maluku, Ferdinand Magellan, dan Juan Sebastian Elcano itu dicatat sebagai pelopor yang pertama berhasil mengelilingi bumi. Juga semakin nguatin pemahaman bumi itu bundar. Sampai di era modern ini kita punya teknologi teleskop yang lebih canggih, pengukuran yang lebih komprehensif, eksplorasi luar angkasa kayak perjalanan Neil Armstrong CS yang nunjukin bentuk bumi itu bundar, tapi ini bisa dibantah karena menurut pengikut teori bumi datar, Neil Armstrong ke bulan, manusia yang ke bulan itu hanya berada di ruang hampa udara di Hollywood, di studio-studio Hollywood. Jadi itu cuman pakai efek gitu, pakai CG doang. Tapi sebenarnya banyak bukti yang bisa menunjukkan kalau bumi itu bundar, sampai ke video-video dari satelit ISS yang bisa kita lihat, nunjukin bahwa bentuk bumi itu bundar. Maka itu di era sekarang, para ilmuwan bilang kalau nggak ada lagi alasan yang bisa membantah kalau bumi itu bundar. Kira-kira gitu deh sejarah singkat evolusi pandangan orang-orang tentang bentuk bumi, mulai dari hipotesis dan pengamatan sederhana di era Yunani kuno, sampai ke pembuktian empiris yang bisa kita lihat sekarang di era modern ini. Bisa nunjukin kalau bumi itu emang bundar. Tapi kenapa Flat Earth Society masih eksis sampai sekarang? Argumentasi Flat Earth. Kenapa penganut bumi datar itu malah eksis belakangan? Pastinya karena mereka punya argumen-argumennya sendiri. Salah satunya yang paling terkenal itu justru bukan berdasar dari sebuah pembuktian, tapi justru karena adanya rasa tidak percaya kepada lembaga-lembaga negara atau otoritas-otoritas pemerintah, yaitu adanya anggapan kalau ada pihak kuat di balik layar yang sengaja ngasih pemahaman palsu ke masyarakat dunia. Penganut bumi datar itu beranggapan kalau segala foto, teori, perhitungan tentang bumi itu bundar itu semua palsu. Di sisi lain, banyak juga dari mereka yang gak yakin bumi itu datar, tapi gak percaya juga kalau bumi itu bundar. Kayak bilang, saya gak tahu pasti apakah bumi itu datar, tapi sebelum saya lihat bukti, bumi datar lebih masuk akal daripada bumi bundar. Untuk penganut teori Flat Earth ini, semua video terbitan NASA, ESA, CNSA, dan badan antariksa lainnya hanyalah sekedar grafik komputer kayak yang tadi aku bilang. Ada mereka yang tidak diketahui siapa punya rencana berkelanjutan buat ngontrol masyarakat dunia, mulai dari ratusan tahun lalu sampai bisa pakai teknologi grafik komputer supaya semakin meyakinkan. Argumen kedua, mereka mempercayai model bumi berbentuk cakram piringan, kayak yang dikemukakan sama Samuel tadi, di mana ada kutub utara di tengahnya, dan ada cincin tembok es mengelilingi lingkaran cakram bumi. Nah, tembok cincin inilah yang disebut sebagai kutub selatan. Tembok es itu dimaksudkan supaya samudra-samudra bumi tidak bocor ke sisi lain di luar tembok yang tidak diketahui ada apa sebenarnya di luar sana. Salah satu teori konspirasi bilang kalau di luar tembok es itu ada samudra lain yang lebih luas, yang bahkan ada benua lain yang terlarang, yang disebut Pentechtone.
Mereka beranggapan kalau seluruh sisi tembok itu dijaga ketat sama seluruh pemerintah dunia supaya nggak ada orang awam yang boleh melintasi batas luar tembok es kutub selatan itu. Nah, karena didasari atas rasa nggak percaya dengan segala bukti ilmiah dan dokumentasi resmi, mereka juga berpendapat bahwa bukti tentang satelit dan stasiun luar angkasa itu nggak ada. Terus berlanjut ke argumen ketiga, yaitu lengkungan cakrawala yang tidak terlihat. Ketika kita berdiri di sebuah tempat yang ada pemandangan cakrawala tanpa terputus, kemanapun kita menghadap, kelihatannya seluruhnya tuh kayak suatu garis datar. Penganut bumi datar berargumen, seandainya bumi dibundar, maka seenggaknya harus ada lengkungan di suatu tempat di garis cakrawala. Kayak ngelihat garis bola pingpong misalnya, di ujung sisinya kita bisa ngelihat lengkungannya. Tapi, meskipun secara teori ilmiah, segaranya tuh kudu dipahami secara skala dan posisi, di mana ukuran bumi emang sangat besar kalau dibandingin sama ukuran manusia. Jadi wajar aja kalau kita tidak akan bisa melihat derajat lengkungannya secara jelas, pasti kelihatan lurus. Argumen lainnya adalah anggapan kalau gravitasi itu tidak ada. Mereka berpendapat kalau bumi yang berbentuk datar itu juga bergerak ke atas dengan akselerasi yang cepat. Jadi piringan bumi ini, di bumi datar, di konsep bumi datar itu kayak lift atau roket besar. Jadi orang-orang yang lompat pasti akan jatuh lagi. Itu bukan gravitasi bumi. Bukan gravitasi bumi yang narik orang itu, tapi akselerasi pergerakan bumi yang naik menghampiri orang yang lompat itu. Sementara burung-burung, pesawat, dan hal-hal lainnya yang bisa terbang itu punya daya dorong yang cukup kuat. Jadi dia bisa terus ngambang atau terbang. Anggapan ini juga yang bikin mereka paham kenapa ada jalur pesawat yang terbangnya melengkung, bukan garis lurus. Argumen lainnya adalah adanya jalur matahari yang mengelilingi bumi di sisi luar piringannya. Jadi pada daerah tertentu kita bisa ngelihat malam dan siang bersamaan. Setelah gerhana matahari total di US yang terjadi pada bulan Agustus 2017, para penganut bumi datar menggunakan peristiwa ini sebagai bukti atas kepercayaannya. Argumentasinya adalah kalau bumi itu bundar, maka bayangan bulan seharusnya lebih besar dibanding bulan itu sendiri. Sementara yang terjadi, bayangan bulan yang jatuh ke bumi dianggap terlalu kecil. Hal ini didasarkan dari eksperimen sederhana yang dilakukan sendiri, pakai lampu senter dan koin. Bayangan dari koin yang membelakangi cahaya lampu senter bentuknya itu lebih besar daripada koinnya. Seberapapun jaraknya, bukannya lebih kecil. Sebenarnya argumen ini bisa dibantah dengan pemahaman bahwa matahari adalah sumber cahaya yang sangat kuat dan terang, dan beradanya jauh dari bumi dan bulan. Kenyataannya, bulan hanyalah seperti titik debu kecil yang kebetulan berada di antara matahari dan bumi ketika gerhana itu terjadi. Maka, cahaya dari matahari itu bisa memantul lewat sisi-sisi bulan ke bagian bumi, yang akhirnya membuat bayangan bulan kayak lebih kecil. Argumentasi terakhir adalah langit dan semua yang ada di atas hanyalah sebuah kubah yang mengelilingi piringan bumi. Meskipun para penganut teori flat earth tidak yakin apakah kubah ini memang ada secara alami atau buatan kayak sebuah layar besar atau hologram yang memproyeksikan warna biru buat langit, awan-awan, matahari, dan benda-benda langit lainnya. Asal mula teori kubah ini ngacu kepada ayat Alkitab yang menyebutkan Tuhan memasang lengkung langit di atas bumi. Bukti-bukti dokumentasi tentang UFO atau awan yang berbentuk aneh itu semakin nguatin keyakinan mereka kalau bumi datar ini emang diselimuti sebuah kubah yang kadang butuh maintenance. Para penganut teori flat earth juga beranggapan kalau segala ilmu tentang pembuktian bumi bundar itu cuma hasil penggunaan psikologi, permainan kognisi yang bisa menguatkan bias informasi karena dipropagandakan secara masif dengan tujuan yang sangat dirahasiakan. Flat Earth Society justru semakin berkembang karena mendapat pengaruh dan dorongan dari para selebriti yang juga percaya kalau bumi itu datar. Selain itu, mereka juga ngambil referensi dari konsep pemahaman peradaban kuno, misalnya dari catatan Mesir kuno dan Mesopotamia kuno, yang gambarin kalau dunia ini berbentuk piringan yang mengapung di sebuah samudra dengan surga melengkung di atasnya. Sebuah prasasti di Irak dari peradaban Babilonia sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, gambarin kalau daratan Babilonia itu ada di tengah dari sebuah piringan. Dalam kebudayaan kosmologi Nordik, bentuk bumi yang datar dikelilingin sama laut dengan pohon dunia atau Yggdrasil jadi pilar di tengahnya.
Kebanyakan argumentasi penganut bumi datar memang bukan berdasarkan pada pandangan ilmiah, kayak eksperimen atau teori dan perhitungan matematika. Lebih banyak yang sifatnya keyakinan yang tidak secara langsung memberikan hipotesis ilmiah kalau bumi itu memang datar. Bahkan ya balik lagi ya, kebanyakan dari penganut teori ini juga tidak yakin kalau bumi itu bentuknya memang datar, tapi menganggap kalau bumi bundar itu tidak masuk akal. Eksperimen Flat Earth. Meskipun begitu, ada aja orang-orang penganut bumi datar yang pengen nyoba ngebuktiin kalau bumi itu memang benar-benar datar. Beberapa orang bahkan sampai ngelakuin eksperimen. Salah satu eksperimen Flat Earth yang paling terkenal adalah penerbangan roket dari salah satu aktivis bumi datar asal Amerika Serikat, Mike Hughes. Mike Hughes percaya banget kalau bumi itu datar, jadi dia bikin roket bertenaga uap buat ngelakuin pembuktian. Awalnya dia berencana buat ngeluncurin roketnya pada tanggal 3 Februari 2018, tapi akhirnya berhasil diterbangkan pada 24 Maret 2018 karena masalah biaya dan juga perizinan. Roketnya Mike berhasil mencapai ketinggian 571 meter di atas permukaan laut dan bisa mendarat dengan selamat. Sebagai perbandingan, pesawat komersial biasanya terbang di ketinggian 10 km. Itu pun kita agak susah ngelihat lengkungan bumi dengan jelas. Jelas saja Mike yang cuma terbang 571 meter atau 0,5 km aja nggak gitu bisa ngelihat kurvatur bumi. Mike sendiri nggak secara jelas maparin apa yang dia lihat saat terbang, gimana pengamatannya dan observasinya. Tapi dia justru ngumumin kalau dia bakal ngelakuin penerbangan lain buat bener-bener ngebuktiin bentuk asli bumi. Tapi sayangnya Mike meninggal dunia pada percobaan berikutnya bulan Februari tahun 2020. Pada saat peluncuran, alat yang nyimpan parasut buat mendarat rusak setelah roketnya nabrak tangga tempat dia naik masuk ke roketnya. Dalam video terlihat parasutnya lepas sesaat setelah roket Mike meluncur. Dia terbang sampai ketinggian 5.000 kaki, lalu berakhir terjatuh ke tanah tanpa parasut. Rest in peace. Salah satu eksperimen lainnya yang bisa kalian tonton juga dokumenternya di Netflix berjudul Behind the Curves. Malah terkenal karena mereka justru membuktikan bahwa bumi itu bundar, padahal eksperimennya dimaksudkan buat membuktikan kalau bumi itu datar. Eksperimen ini dilakuin sama Mark Sargent dan Patricia Steer yang jadi anggota aktif di sebuah komunitas Flat Earth. Mereka pengen gunain dasar eksperimen Bedford Level, di mana mereka bakal diriin dua dinding dengan jarak tertentu. Setiap dinding tingginya sama rata dan diberdirikan pada patokan jarak dari permukaan air yang sama tingginya. Setiap dinding dikasih lubang. Pada satu sisi dinding ada sumber cahaya dari senter yang diarahin dari lubang dinding satu ke lubang dinding yang lainnya. Sementara di sisi lain terdapat sebuah kamera buat ngamatin cahaya senter itu. Kalau bumi ini datar, pada ketinggian yang sama, seharusnya sinar cahaya dari senter bakal terlihat jelas. Sementara yang terjadi adalah cahaya senter itu cuma terlihat setengahnya, karena derajat lengkung bumi emang ada, meskipun kedua dinding itu tingginya sama, serta berada di jarak yang sama dari atas permukaan laut. Jadi cahaya senter itu terlihat lebih rendah, meskipun tinggi dan jaraknya dari tanah tuh sama. Mereka justru membuktikan kalau bumi itu bundar dan kita bisa ngelihat bukti lengkungannya. Meskipun begitu, mereka dan masih banyak penganut bumi datar masih nolak buat menerima hasil dari eksperimen itu. Mereka masih percaya kalau terdapat kesalahan teknis dalam eksperimen itu, di mana mereka belum nemuin tempat yang sesuai buat benar-benar ngukur dan membuktikan teori mereka. Jadi anggapan mereka, kedua dinding ini itu datarannya memang beda ketinggian, nggak rata. Mereka kesulitan nemuin lokasi dengan jarak cukup luas yang punya ketinggian daratan yang sama rata tanpa ada perbedaan ketinggian di antaranya. Ada lagi usaha lain yang terkenal buat ngelakuin eksperimen bumi datar. Satelit galang dananya Bobby Ray Simmons Jr. Rapper B.O.B. adalah seorang penganut bumi datar yang sempat berdebat dengan ahli fisika bernama Neil deGrasse Tyson soal bentuk bumi di Twitter. Pada bulan September 2017, Bobby ngelakuin galang dana lewat platform GoFundMe buat ngeluncurin satelit yang dilengkapi kamera buat ngeliat bentuk asli bumi tanpa rekayasa. Targetnya $1 juta US atau sekitar 14,4 miliar rupiah buat bangun satelit ini. Tapi sampai tahun 2024 ini, dia baru dapetin sekitar 100 juta rupiah. Bobby akhirnya belum bisa buktiin bentuk bumi datar lewat eksperimennya ini karena alasan kekurangan dana. Bahkan beberapa orang yang mendukung itu beranggapan kalau penggalangan dananya disabotase supaya nggak bisa terkumpul, jadi eksperimennya tidak bisa dilakukan. Lagi-lagi konspirasi elit global.
Selain itu banyak juga miskonsepsi lainnya yang dilakuin sama beberapa komunitas penganut bumi datar yang mereka anggap sebagai eksperimen. Misalnya menuangkan air ke sebuah bola dan airnya nggak nempel ke bola itu. Mereka nganggep kalau air laut itu seharusnya nggak bisa nempel ke bumi kalau bumi itu berbentuk bundar, tanpa menghiraukan teori tentang gravitasi bumi. Terus banyak juga yang mencoba menggunakan berbagai bentuk variasi alat eksperimen yang melibatkan cahaya, kayak pakai lensa, prisma, cermin buat nunjukin kalau kenapa matahari bisa muncul sebagai sunset di bumi. Dan masih banyak eksperimen-eksperimen sederhana lainnya yang mereka lakuin di berbagai komunitas penganut bumi datar, membuktikan bahwa pemahaman bumi datar tidak benar. Dari segala cara pembuktian yang pengen dilakuin sama penganut bumi datar, sebenarnya bisa kita lihat pasti nggak sesuai dengan urutan metodologi sebuah penelitian. Mereka selalu tidak pernah menghiraukan apakah model eksperimen yang mereka bangun sudah merepresentasikan objek sebenarnya. Mereka cuma ngelihat satu atau dua aspek yang gambarin objek aslinya, terus lompat ke konklusi dan hasil akhir, dan nganggep kalau model eksperimennya adalah bukti yang valid. Kayak bola deh yang dituang air tadi, mereka cuma ngelihat kalau bentuk bola yang bundar itu merepresentasikan bumi, tanpa memperhitungkan faktor gravitasi, rotasi bumi, dan lain sebagainya. Selain itu, pemahaman para penganut bumi datar memang seperti sudah keyakinan dalam suatu kultus. Keyakinan itu adalah tujuan dari suatu tindakan pembuktian. Keyakinannya begitu dipercayai, sehingga harus mencari cara apapun supaya keyakinan itu terbukti benar sesuai dengan yang dipercayai. Sementara itu dalam ilmu pengetahuan dasar, metodologi sederhananya tidak bisa seperti itu. Umumnya kita punya sebuah hipotesis karena mengamati suatu hal tertentu. Misalnya, kita nggak boleh langsung harus percaya kalau hipotesis kita benar. Justru sebaliknya, kita pengen buktiin apakah hipotesis kita emang benar. Makanya kita terus bangun teori, terus buktiin lewat eksperimen-eksperimen. Barulah setelah segala teori dan eksperimen itu dilakukan, kita bisa ngelihat hasilnya apakah hipotesis kita benar atau tidak. Terlebih lagi, argumentasi para penganut bumi datar justru biasanya bukan berbasis sains, tapi adalah rasa tidak percaya pada lembaga tertentu, teori konspirasi, keyakinan pada suatu ajaran tertentu, dan lain sebagainya. Terus gimana cara kita memberitahu orang-orang penganut bumi datar kalau bumi itu bundar? Kalian bisa pakai argumentasi sederhana ini, Geeks. Pertama, kita semua tahu, semakin tinggi posisi kita, semakin jauh jarak pandang kita. Kalau bumi itu datar, kita bakal bisa ngelihat seluruh isi daratan bumi, bahkan sampai ke ujungnya, di seberang laut. Pakai teleskop aja yang canggih, kita bisa ngelihat kota Madrid dari New York. Tapi nyatanya, hal ini tidak bisa, karena adanya kurvatur atau lengkungan permukaan bumi. Hal ini bahkan udah disadari sama orang-orang dari zaman peradaban kuno. Ini juga yang bikin kenapa cahaya mercusuar itu diletakkannya di atas menara, supaya bisa kelihatan dari jarak yang jauh. Waktu kita berlayar mendekat ke arah mercusuar, dari kejauhan yang akan kelihatan, lampunya duluan. Semakin dekat mengikut lengkungan bumi, mercusuarnya akan terlihat naik, atau timbul dari garis cakrawala. Terus dari sini juga, kalau kalian ngelihat kapal nih berlayar dari pelabuhan, semakin jauh kapal itu bakal terlihat kayak seolah-olah kapalnya tenggelam dan menghilang dari pandangan, karena adanya lengkungan bumi yang berbentuk bundar. Kedua, soal sunrise dan sunset yang beda-beda di setiap daerah di dunia. Di zaman sekarang kan kita punya internet, bahkan bisa ngelihat live situasi kota atau negara di bagian bumi yang lain. Kalau kita di Jakarta siang hari, terus video callan sama seseorang di New York, di sana pasti terlihat gelap karena lagi malam hari. Kalau bumi itu datar, kondisi ini nggak akan bisa kejadian. Karena pasti kalau siang, seluruh bumi bakal siang juga. Kalaupun sinar matahari jaraknya deket, kayak yang dipercaya sama para penganut bumi datar, dan sebaran cahayanya nggak begitu luas, maka tetap pembagian zona waktu itu tidak bisa dilakukan. Para astronomer Islam yang mempelajari hal ini dengan sangat rinci mencatat waktu sunset dengan sangat detail di seluruh bagian bumi. Dan bahkan sekarang selalu diupdate secara online. Hal ini karena umat Islam melakukan sholat dengan patokan waktu tertentu dan bahkan sampai buat nandain kapan waktunya buka puasa. Di gedung Burj Khalifa di Dubai yang tingginya 2.717 kaki bahkan punya perbedaan zona waktu antar ketinggian. Sunset di lantai tertinggi gedung ini muncul 3 menit setelahnya daripada di lantai dasar gedung.
Ketiga, kalau bumi itu datar dan tidak berotasi, perairan di muka bumi arahnya akan selalu ke bagian tengah bumi, kayak air di wastafel, dan semuanya sama di seluruh bumi. Kalau kita buang air di wastafel, bathtub, atau bahkan kolam renang, pusaran air pasti terbentuk. Hal ini terjadi karena adanya Coriolis effect, yang cuma bisa dijelasin karena adanya rotasi bumi. Penganut bumi datar mungkin juga punya argumen yang ngejelasin kalau bumi emang berotasi, tapi bukan seperti rotasi bola yang berputar. Rotasi piringan bumi terjadi hanya melalui aksisnya, kayak vinil piringan hitam pada gramofon. Putaran inilah yang dianggap membentuk pusaran air. Masalahnya kita tahu pusaran air bisa beda arahnya di bagian bumi yang beda juga. Di bagian utara bumi dari garis khatulistiwa, arah pusarannya beda dari bagian selatan bumi, yang lagi-lagi cuma bisa dijelasin kalau bumi berbentuk bundar dan berotasi. Keempat, durasi perjalanan jauh kita bakal beda tergantung ketika kita berjalan ke arah timur atau barat. Fakta ini tidak bisa dibantah sama sekali sama penganut bumi datar. Contohnya misalnya kita ngelakuin perjalanan dari New York ke Madrid. Perjalanannya akan lebih lama daripada terbang dari Madrid ke New York. Hal ini terjadi karena perjalanan yang lebih lama mengarah ke timur, di mana arahnya sama kayak arah rotasi bumi. Misalnya, kalau kita berangkat siang dengan kecepatan dan arah yang sama dengan rotasi bumi, kita bisa sampai masih siang juga. Tapi kalau kita berangkat siang ke arah sebaliknya, bisa jadi kita akan sampai malam hari karena rotasi bumi ngarah ke arah sebaliknya. Hal ini juga pengaruh ke adanya perbedaan zona waktu dan bahkan tanggal di seluruh negara yang ada di bumi, di mana sangat mustahil terjadi di bumi yang berbentuk datar. Kalau bumi berbentuk datar, maka setiap negara di seluruh wilayah bumi bakal memiliki jam dan kalender yang sama. Kelima, karena adanya massa dan gravitasi. Kenapa segala planet dan benda-benda langit di luar angkasa berbentuk bundar? Karena adanya massa dan gravitasi. Dikutip dari tulisan James Webb, seorang profesor dari Universitas Internasional Florida, gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh hampir semua benda yang punya massa. Massa itu ukuran dari banyaknya materi yang ada di dalam sesuatu. Jadi, misalnya di bumi, massa bumi terbentuk dari air, batu, logam, oksigen, dan lain sebagainya yang berkumpul karena ditarik sama gravitasi. Jadi, bumi bisa terbentuk kayak yang kita tahu. Kalian sendiri lebih baik mempelajari hukum gravitasi, di mana hukum gravitasi Newton menjelaskan kalau benda dengan massa akan membentuk dirinya menjadi seperti bola. Keenam, kalian bisa melakukan observasi astronomi pribadi, mempelajari gambar dan video dokumentasi dari satelit dan ngelakuin observasi mandiri pas lagi ngelaksanain perjalanan jauh, baik itu dari udara maupun dari laut. Kayak pengamatan Pythagoras di era Yunani kuno, kalian bisa ngeliatin langit, segala planet, bulan, dan matahari yang berbentuk bundar. Jadi nggak masuk akal kalau tiba-tiba cuma bumi sendiri yang bentuknya piringan, bukan bundar kayak bola. Pas lagi pergi-pergi pakai pesawat juga, kalian bisa lihat jalur penerbangannya yang melengkung. Jadi mengkonfirmasi bahwa bumi emang bundar. Eksperimen sederhana untuk debunk teori bumi datar. Kalian juga sebenarnya bisa ngelakuin eksperimen sederhana gigs buat mengetahui kalau bumi itu bentuknya bundar. Tapi ingat, sesuai metodologi ilmiah ya, dimana kita harus ngelakuin eksperimen buat membuktikan keyakinan kita, bukan keyakinan kita yang dipercayai, lalu membangun metode eksperimen yang sesuai supaya keyakinan kita valid. Pertama, kalian bisa ngamatin gerhana bulan, kayak pengamatan yang dilakuin Anaxagoras di era Yunani kuno. Kalau kalian nanti berkesempatan nyaksiin gerhana bulan, kalian bisa mengobservasi bahwa bayangan bumi di permukaan bulan itu punya kurvatur yang mengarah pada bentuk bumi yang bulat. Apakah bumi itu bundar? Bisa aja ternyata bulat tapi pipih. Kita sendiri bisa ngelihat dasar bentuk bola 3 dimensi dari bayangan yang dihasilin. Kedua, main pakai lampu dan bola buat bikin model zona waktu. Kalian bisa bikin model pancaran sinar matahari ke bumi, gigs. Kalian cukup gantungin lampu center di ruangan yang gelap, terus diarahin ke sebuah bola. Dari sini kita bisa ngelihat kalau sisi bola yang kena cahaya lampu itu jadi terang. Sisi sampingnya semakin gelap. Di bagian belakang nggak terkena lampu, gelap total. Ketika kalian merotasi bola, sisi bola yang terang bakal bertukar. Dan sisi depan yang tadinya terang jadi sisi belakang yang sekarang ngadep ke depan. Terus kita coba bangun model ini jadi lebih komprehensif dengan skala. Kalian ganti bola dengan globe. Terus ganti lampu center jadi lampu bola.
Diameter matahari sekitar 32 mil dengan jarak kira-kira sekitar 3000 mil dari permukaan bumi. Dengan skala yang tepat antara ukuran lampu bola dan globe, kita bisa melihat pembagian zona waktu ketika bumi berrotasi. Masih banyak lagi eksperimen-eksperimen sederhana yang bisa kalian lakuin dengan observasi atau bikin model sederhana yang bisa membuktikan kalau bumi kita itu emang berbentuk bundar. Kalian bisa cari eksperimen-eksperimen ini di internet atau bisa mempelajari kembali teori-teori pembentukan segala benda antariksa, kenapa planet-planet bisa berbentuk bundar. Kalau pengen bawa ke level yang lebih tinggi, kalian mungkin bisa berangkat sendiri keluar angkasa buat ngeliat langsung gimana bentuk bumi. Sekarang kita nggak perlu sih jadi astronot buat keluar angkasa, karena mulai ada tawaran wisata yang bisa bawa kita keluar angkasa, tapi kalian harus nyiapin uang kira-kira 40 juta dolar sih. Dari perkembangan peradaban manusia, ternyata udah lebih dari 2000 tahun lalu manusia mulai menyadari kalau bumi itu berbentuk bundar. Mulai dari pengamatan sederhana yang bisa direkam sama mata kita, observasi-observasi sederhana yang coba dilakuin sama filsuf-filsuf klasik, sampai ke pembuktian nyata dokumentasi luar angkasa yang bisa kita akses sekarang ini. Justru malah belakangan, orang-orang yang nganggep kalau bumi itu datar bermunculan, atau minimal mereka tidak percaya kalau bumi itu bundar. Dan ketika meriset ini, timku juga menemukan fakta bahwa ada sekelompok orang-orang yang nganggep kalau bumi ini bentuknya lain. Ada yang berbentuk silinder atau donat, ada yang nganggep kalau bumi ada di dalam tempurung kayak kura-kura, sampai ke orang-orang yang nganggep kalau bumi tempat kita sekarang tinggal adalah program komputer raksasa, kayak film The Matrix. Tapi kembali lagi ke Flat Earth, kebanyakan dari orang-orang yang mempercayai kalau bumi itu datar, didasari keyakinan, rasa tidak percaya, dan delusi kuat akan konspirasi. Bukan atas dasar ilmu pengetahuan dan pembuktian nyata. Di sisi lain, segala eksperimen dan penjelasan dari berbagai ilmu tentang bumi yang bisa kita pelajari sampai saat ini sangat mendebunk segala teori tentang bumi datar. Menurut kalian gimana, Gigs? Adakah dari kalian yang tetap yakin kalau bumi itu memang datar? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau di request, ada yang mau di koreksi, ada yang mau ditambahin, komen aja di kolom komentar. Thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Nah, karena didasari atas rasa enggak, tapi argumentasinya adalah kalau bumi itu bundar, maka bayangan salah. Ketiga, kalau bumi itu datar dan tidak berotasi. Muncrat saking semangatnya. Tapi tetap ingat, sesuai metodologi ini, ada yang berbentuk silinder,